Oke halo semua, kembali lagi bersama Jatim Toys. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk terbaru dari Zhiyun, yaitu Zhiyun Smooth Key 3. Zhiyun Smooth Key 3 ini baru launching bulan Mei 2021 kemarin ya. Jadi apa saja kelebihan dari stabilizer Zhiyun Smooth Key 3 ini? Oke, akan kita bahas dalam video kali ini. Seperti biasa, sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe channel kita dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jatim Toys. Untuk pertama akan saya sampaikan dulu spesifikasi dari Zhiyun Smooth Key 3 ini. Untuk Zhiyun Smooth Key 3 ini sudah dibekali dengan 3 aksis gimbal, di mana untuk payload maksimal yang bisa diangkat adalah sekitar 280 gram. Dan payload minimalnya adalah 150 gram. Kemudian beratnya sendiri sekitar 344 gram tanpa menggunakan tripod dan 396 gram dengan menggunakan tripod. Untuk versi Bluetooth-nya sendiri sudah menggunakan versi Bluetooth 4.2. Kemudian untuk kapasitas baterai dari Zhiyun Smooth Key 3 ini adalah 1300 mAh, di mana bisa digunakan sekitar 12 sampai 15 jam tergantung pemakaiannya. Baik, selanjutnya langsung kita unboxing apa saja isinya. Ya. Jadi yang pertama pastinya gimbalnya ini. Kemudian dapat tripodnya juga, lumayan panjang ya. Kemudian dapat kabel cas, yang pastinya kabelnya ini sudah Type-C. Dan yang terakhir mendapatkan buku panduannya. Jadi seperti inilah tampilan dari Zhiyun Smooth Key 3 pada saat masih dilipat ya. Untuk besarnya sendiri mungkin hampir sebesar smartphone pada saat kondisi dilipat. Jadi cukup kecil dan simple dibawa kemanapun. Untuk bahannya sendiri terbuat dari plastik solid yang tebal ya. Dengan build quality yang bagus dan terlihat mewah ya. Jadi cukup keren. Untuk bagian depannya ini terbuat seperti bahan dari karet ya. Jadi terasa lebih nyaman dan aman saja pada saat kita pegang ya. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan cara persiapan penggunaan dan balancingnya. Zhiyun Smooth Key 3 ini memang sekilas tampak seperti folding stabilizer ataupun stabilizer lipat. Tapi sebenarnya untuk Zhiyun Smooth Key 3 ini merupakan stabilizer geser ya. Jadi karena ini digeser, bukan dilipat. Jadi untuk persiapan penggunaan, yang pertama kita kendorkan dulu locknya. Kemudian kita slide ataupun dorong ya, seperti ini. Kita dorong sampai plug, ya, jadi seperti itu. Kemudian baru kita kencangkan lagi. Kemudian kita pasang dulu tripodnya ya, untuk memasang ataupun untuk balancing dari smartphone-nya. Untuk selanjutnya, persiapan pemasangan dan balancingnya, kita letakkan stabilizernya seperti ini ya. Kemudian kita geser ataupun arahkan motornya ini di sebelah kanan dan terlihat tulisan Zhiyun Smooth Key 3. Kemudian kita arahkan untuk penjepitnya ini, di mana posisi penjepitnya yang lebih tebal bagian atas dan yang tipis di bagian bawah. Kemudian kita pasang HP-nya di mana untuk kamera berada di sebelah kiri. Jadi kita pasang seperti ini, kita tarik turun ke bawah dan ke atas, kemudian baru kita pasang. Kemudian selanjutnya kita perlu balancing dulu ya, jadi jangan dinyalakan dengan posisi HP masih keberatan sebelah seperti ini, karena bisa merusak motor ataupun hasilnya bisa getar. Jadi kita balancing dulu. Yang pertama, kita dorong perlahan seperti ini, sampai posisi smartphone-nya seperti ini. Jadi tidak keberatan ke kiri ataupun ke kanan. Jadi minimal seperti ini. Selanjutnya kita balancing juga posisi portrait seperti ini. Jangan sampai keberatan ke kanan atau ke kiri. Jadi apabila dengan posisi berat ke kanan, kita dorong ke kiri. Seperti ini. Jadi minimal harus dia stabil. Jadi seperti ini. Untuk posisi portraitnya. Kemudian kita cek kembali, portrait dan landscape harus sudah balance. Jadi sudah balancing seperti ini, baru boleh kita nyalakan. Sebelum menjelaskan fungsi tombol-tombolnya, kita siapkan dulu untuk aplikasinya. Kita download aplikasinya, namanya ZY Chami ini ya. Ini bisa kita download di Play Store maupun di App Store. Untuk tahap awal, pertama kita nyalakan dulu. Di sini ada 2 tombol di bagian belakang ya. Ada tombol trigger dan ada tombol power. Di sini kita tekan tahan untuk menyalakan stabilizernya. Kita tekan tahan. Kemudian sudah berkedip, baru kita lepas dan otomatis gimbalnya sudah menyala. Untuk posisi awal gimbal menyala ini memang posisinya portrait. Nanti bisa dirubah ke mode landscape.
Selanjutnya kita koneksikan dulu stabilisernya ke aplikasinya. Yang pertama kita nyalakan Bluetooth HP-nya. Kemudian yang perlu diingat, jangan mengkoneksikan Bluetooth gimbalnya langsung melalui Bluetooth HP. Jadi kita koneksikan langsung melalui aplikasinya nanti ya. Hanya kita nyalakan saja. Kemudian baru kita buka aplikasinya ZTE Xiaomi. Jadi di sini nanti muncul seperti ini, langsung connect. Karena ini sudah pernah connect, otomatis dia connect ya. Jadi seperti itu. Kemudian otomatis dia sudah langsung masuk. Yang pertama kita ubah dulu posisi HP-nya di mana dari portrait ke landscape. Yaitu dengan cara menekan 3 kali tombol trigger ini. Jadi jangan salah ya, ini tombol power yang di bawahnya tombol trigger. Kita tekan 3 kali. 1, 2, 3. Otomatis akan merubah ke mode landscape. Kemudian untuk bagian depannya di sini ada joystick. Untuk fungsi joystick sama juga dengan stabilizer lainnya. Ya, kita naikkan dia posisi naik, kemudian kita turunkan, HP-nya juga turun. Kemudian kita arahkan kanan maupun kita arahkan ke kiri. Kemudian di sebelahnya ada tombol mode, di mana di bagian atasnya di sini ada LED, ada PF, L, F, dan POV. Untuk standarnya, PF artinya panning ataupun pan follow. Jadi panning seperti ini, ya follow ya, pan follow. Sedangkan untuk tiltnya, dia tidak mengikuti, jadi tetap menghadap ke depan. Begitu juga rollingnya, dia tetap. Kemudian apabila kita klik mode sekali, ini berubah mode L, artinya mode lock. Di mana artinya semua gimbal ngelock dan tidak follow. Termasuk panningnya, jadi dia tetap menghadap ke depan, jadi tidak follow. Begitu juga tiltnya, naik turunnya, dan rollingnya. Kemudian kita tekan sekali lagi. Di sini ada mode follow. Follow artinya panning dan tiltnya follow. Jadi untuk panningnya dia follow. Kemudian untuk tiltnya sendiri, naik turunnya, otomatis juga follow. Jadi seperti ini. Untuk rollingnya sendiri dia tidak follow ya. Kemudian selanjutnya kita klik lagi tombol mode. Terakhir ada mode POV, di mana artinya all follow. Dari panningnya follow, kemudian tiltnya juga follow naik turunnya, dan rollingnya juga follow. Jadi seperti ini. Kemudian apabila kita ingin kembali ataupun back ke mode sebelumnya, kita tinggal tekan 2 kali, 1, 2 ya. Jadi kembali ke sebelumnya 2 kali apabila kita tekan 2 kali. Apabila kita tekan sekali ke mode selanjutnya. Untuk selanjutnya, pada saat mode sudah di POV, kita tekan tombol mode sekali. Di sini untuk LED di POV akan berkedip. Ini artinya kita masuk ke mode vortex. Di mana mode vortex ini sama juga dengan POV ya, semuanya mengikuti. Hanya yang membedakan untuk joysticknya ini pada saat kita arahkan naik turun. Untuk kameranya tidak akan maju ke depan belakang, akan tapi dia akan berputar. Atau dengan kata lain, mode vortex ini bisa digunakan untuk mode inception mode. Kita arahkan joysticknya naik ataupun turun, ini akan berputar seperti ini. Sehingga fungsinya dia bisa menjadi inception mode seperti ini. Klik sekali, otomatis kembali ke mode PF. Kemudian untuk di bawahnya di sini ada tombol merah. Untuk fungsi pertama, pada saat kita tekan sekali, untuk berfungsi untuk foto ataupun video. Jadi apabila kita klik sekali, otomatis sudah video, start video pada saat mode video, atau foto pada saat mode foto. Apabila kita tekan 2 kali, 1, 2, ini untuk merubah ke mode foto dan mode video ya. Kemudian apabila kita tekan 3 kali untuk merubah kamera depan dan kamera belakang. 1, 2, 3. Oke, dia otomatis sudah berubah ke kamera depan. Begitu juga sebaliknya, kita arahkan ke kamera belakang, kita tekan 3 kali lagi. 1, 2, 3. Ya, dia otomatis akan berubah kamera belakang. Kemudian di sebelah kiri di sini ada tombol zoom. Zoom in naik ke atas dan zoom out turun ke bawah. Langsung saja kita coba untuk tombol zoom in zoom out-nya, kita arahkan ke pohonnya. Zoom in. Ya, untuk zoom in-nya sendiri lumayan agak cepat ya. Dan ini bisa zoom sampai 10 kali.
Kemudian kita zoom out. Oke, jadi zoomnya lumayan halus, tapi agak cepat ya. Nanti bisa kita rubah juga di pengaturan. Kemudian selanjutnya kembali ke tombol belakang. Di tombol power ini, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, apabila kita tekan tahan, akan menyalakan ataupun mematikan dari gimbalnya. Apabila kita tekan sekali tombol powernya untuk mengecek dari baterainya. Jadi kita tekan sekali tombol powernya, mengecek kapasitas baterai yang masih sisa ya. Kemudian untuk bagian bawahnya, di sini triggernya. Jadi apabila kita tekan sekali, fungsinya untuk langsung mendetek wajah. Kita coba pakai kamera depan. Ya, jadi seperti ini. Apabila kita tekan sekali tombol trigger ya, tombol trigger ini bagian bawah ya, bukan atas. Yang bawah ini, kita tekan sekali, otomatis akan detect wajah, dan otomatis akan tracking. Jadi trackingnya pun lumayan bagus ya. Oke, jadi keren. Apabila kita tekan sekali lagi, ini otomatis akan menghilangkan tracknya. Kemudian selanjutnya apabila kita tekan tahan tombol triggernya ini akan berubah ke mode sport atau di istilahnya di Zhiyun ini mode go. Jadi untuk standarnya ini belum kita tekan ya. Untuk standarnya, stabilisernya jadi agak slow gini ya. Kemudian apabila kita tekan tahan tombol trigger satu kali tahan, ini dia akan cepat ya. Ini artinya mode go atau mode sport. Jadi lebih cepat untuk follow-nya. Selanjutnya apabila kita tekan dua kali untuk merubah posisi default dari gimbalnya. Misalkan posisinya seperti ini, kita tekan dua kali gimbalnya, 1, 2, ulangi triggernya. Jadi otomatis akan merubah ke posisi default. Kemudian yang terakhir, tadi sudah kita coba, yaitu tekan 3 kali untuk merubah mode portrait ke mode landscape maupun sebaliknya. Baik, untuk selanjutnya, fitur yang paling menarik di Zhiyun Smooth Key 3 ini adalah sudah ada LED-nya. Jadi sangat keren ya. Jadi bisa kita lihat di bagian atasnya ini, di sini ada lampu LED dan di atasnya juga sudah ada sensor untuk menyalakannya. Jadi tidak ada tombolnya. Jadi untuk menyalakan lampu LED-nya kita tinggal letakkan tangan kita berapa detik, ya. Jadi langsung otomatis sudah menyala. Jadi keren banget. Kemudian bisa kita terangkan lagi dengan kita klik di sini ya. Dan kemudian kita klik lagi dan ini paling terang ya. Kemudian kita matikan. Kita tahan seperti itu, jadi langsung otomatis mati. Lampu LED-nya pun bisa kita putar ke depan ataupun ke belakang 180 derajat. Jadi bisa kita gunakan untuk sorting ke depan. Baik, sekarang kita akan jelaskan dari fitur-fitur yang ada di aplikasinya di ZY Chami. Jadi yang pertama, bagian sebelah kanan ini ya, bisa kita slide. Yang pertama di sini ada mode smart. Jadi mode smart ini bisa kita buat video di mana sudah langsung otomatis merekam dan kita langsung mengikuti. Kemudian selanjutnya sudah langsung otomatis di rendering dan bisa langsung kita share. Jadi sangat keren. Nanti akan kita buatkan khusus video mengenai mode smart ini ya. Kemudian sebelah atasnya di sini ada mode live. Jadi mode live bisa kita lakukan di Zhiyun Smooth Key 3 ini. Nanti juga akan kita coba buatkan apakah bisa live di Facebook maupun di YouTube ya. Karena di sini ada mode RTMP. Kemudian kita slide ke atas. Di sini ada mode foto seperti biasa. Di mode foto ini juga ada timernya di sebelah kiri. Kemudian di bawahnya juga di sini ada mode glamour efeknya yang bisa membuat wajah kita semakin slim ataupun semakin glowing ya. Kemudian kita slide lagi ke bawah. Di sini ada mode video. Di mode video ini juga di sebelah kiri. Di sini bisa kita atur untuk resolusinya ya. Ini tergantung kamera HP juga. Kemudian video frame rate-nya. Kemudian di bagian bawah ini juga, di bagian kiri juga ada glamour effect untuk video ya. Jadi bisa membuat wajah kita saat membuat video itu lebih slim, lebih smooth, kemudian lebih cerah juga. Kemudian selanjutnya kita slide ke bawah. Di sini ada mode pano. Mode pano ini di sebelah kiri bisa kita klik di sini ada timernya. Kemudian di bagian bawahnya kita bisa memilih mode panonya. Dari bawah kita lihat di sini ada mode 180 derajat di mana hasilnya panjang. Kemudian mode 240 derajat, di mana hasilnya juga lebih panjang. Kemudian ini mode full, jadi mode yang 9 kali picture ataupun take. Akan tapi pada saat kita coba untuk hasilnya masih kurang maksimal. Jadi mungkin ini masih ngebug di aplikasi Android. Kemudian yang terakhir paling atas ini yang keren, yang belum ada di stabilizer lainnya. Ini adalah mode clone.
Jadi di mode pano clone ini kita bisa membuat diri kita menjadi banyak ya dalam satu frame. Jadi di sini bisa kita pilih mau jadi 3, 4, 5 sampai 7 ya. Untuk hasilnya bisa kita lihat di foto-foto ini. Jadi memang sangat keren. Nanti akan kita buatkan juga video khusus untuk mode pano clone ini. Kemudian kita slide lagi ke atas. Di sini ada mode dolly zoom. Dolly zoom ini juga cukup keren ya. Akan tapi pada saat kita gunakan ya, kita coba masih belum maksimal sepertinya di Android. Jadi masih agak patah-patah ya. Tidak sesmooth mungkin di iPhone, mungkin lebih smooth. Kemudian kita slide lagi ke atas. Di sini ada mode timelapse. Di mode timelapse ini bisa kita atur juga untuk resolusinya. Kemudian di bagian atasnya kita klik di sini, kita bisa pilih intervalnya, kemudian durasinya, dan di sini ada padnya. Jadi bisa kita atur pergerakan dari gimbalnya. Terakhir di paling atas, ini ada hyperlapse. Hyperlapse ini sama dengan timelapse, akan tetapi di hyperlapse ini kita bisa atur untuk kecepatannya, speednya 5 kali, 10 kali, sampai 30 kali. Di hyperlapse ini kita tidak bisa mengatur dari gerakan gimbalnya. Jadi untuk hyperlapse ini bisa kita gunakan pada saat berjalan ataupun berlari ya. Kemudian di sebelah kirinya di sini sama juga di sini untuk mode smart mode ya. Jadi dia otomatis ke smart mode. Kemudian untuk di bagian bawahnya ini untuk mengganti kamera depan dan belakang. Kemudian ini untuk shutter. Kemudian ini ada mode gestur ya. Jadi pada saat mode gestur ini di-on-kan, otomatis dia akan men-tracking wajah. Oke, akan kita langsung cek bagaimanakah mode gestur ini, apakah bagus dan bagaimanakah trackingnya. Baik, sekarang kita akan mencoba mengetes gestur dan tracking dari Zhiyun Smart Key 3 ini ya. Baik, langsung saja kita coba menggunakan seperti ini. Oke, halo. Ya, masih belum record? Masih belum record? Oke. Ya, jadi dia sudah merekod ini. Dan ini hasilnya, dan dia otomatis akan tracking ya. Oke, kita coba gerak ke kiri. Oke, dia tracking dengan bagus dan cepat ya. Oke, mantap. Sekarang kita coba mundur. Apakah dia masih tracking? Ini mungkin sekitar 3 meter. Wow, mantap. Ini masih tracking dan trackingnya masih bagus juga ya. Dan center pastinya. Jadi bagus juga trackingnya ini. Kemudian kita coba mundur mungkin sekitar 5 meter. Kita mundur lagi. Apakah dia masih tracking? Wow, masih tracking ya. Jadi keren, mantap. Jadi masih tracking. Kita coba mundur lagi sekarang. Apakah dia masih tracking? Ini masih ada God. Oke, kita mundur. Dan ini masih tracking ya. Oke, mantap. Kita mundur lagi. Mungkin ini sekitar jaraknya 10 meter. Jaraknya 10 meter dari titik awal. Dan masih tracking ya. Wow, keren banget. Ini keren banget ya. Jadi tracking dari Zhiyun Smart Key 3 ini mantap banget. Hanya saja pada saat permulaan awal untuk gesturnya mungkin agak sedikit kurang respon ya. Kan tapi pada saat sudah tracking jadi keren banget. Kemudian sayangnya ini tidak bisa mematikan ya. Jadi tidak bisa kita matikan, sehingga kita matikannya masih manual, tapi tidak masalah ya. Oke, kita matikan sekarang. Kemudian selanjutnya di bagian bawahnya bisa kita lihat galeri ya. Oke, dari foto-foto ataupun video yang sudah kita take. Dan yang terakhir di pojok kiri bawah ini, di sini kita bisa atur untuk pengaturannya. Di sini ada pengaturan shootingnya, ada flashlightnya ataupun flashnya, kemudian gridnya, white balance, kemudian gesture control. Selanjutnya di bagian gimbalnya kita klik. Di sini ada scan mode, walk mode atau run mode, kemudian follow mode. Sama juga dengan yang kita lakukan tadi ya. Di sini ada semua. Kemudian joystick speednya juga bisa kita atur fast, medium, atau slow. Di sini untuk zoom speednya juga bisa kita atur slow atau fast. Kemudian untuk invert pen control dan inverted control ini adalah untuk merubah agar joysticknya ini terbalik ya. Selanjutnya di bawahnya juga ada gimbal auto calibration. Apabila terjadi error dan lain sebagainya, langsung kita calibrate. Baik, sekarang kita akan langsung mencoba hasil kestabilan dari Zhiyun Smart Key 3 ini. Kita pasangi smartphone dan kita coba juga dengan menggunakan action kamera ini. Bagaimanakah hasilnya? Kita lihat.
sound right, boy. It sound right, boy.